Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Gempa di Sulbar berkekuatan 5,8 magnitudo terasa hingga ke Balikpapan membuat warga panik. Pemerintah Kota Samarinda kian serius tangani kawasan Sungai Dama. ...241 jemaah calon haji Balikpapan siap berangkat ke Tanah Suci. Dari video amatir ini, terlihat sejumlah orang berada di luar gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan. Mereka yang sebagian berstatus pegawai itu memilih keluar setelah merasakan getaran gempa. Cukup lama mereka bertahan di luar gedung, itu karena pimpinannya belum mengizinkan masuk hingga mendapat kepastian aman. Beberapa orang mengaku getaran mulai dirasakan pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah. Getaran tersebut menyebabkan beberapa dari mereka pusing-pusing. Namun begitu, sebagian lainnya baru menyadari gempa saat terjadi kepanikan. Kamu kabur duluan, Cuk. Gak ada alasan. Ngapain turun? Ada apa? Gimana rasanya tadi? Nggak, pas duduk aja bergoyang gitu aja. Goyang? Sama pusing aja. Oh, sempat kayak ngerasa pusing gitu? Iya. Jadi langsung evakuasi keluar? Langsung evakuasi, langsung turun. Oke. Ini masih bertahan ya, Pak? Masih bertahan, belum boleh naik lagi. Oh, belum boleh Iya. naik lagi. Jadi santai di kantor, duduk-duduk biasalah, ngejar deadline. Terus tiba-tiba badan kayak goyang gitu ya, cuma nggak banyak, mungkin kayak sedikit lah. Set. Saya sempat berpikir, wah ini apa denyut jantung, sampai badan bisa ikut goyang gitu. Sudah berlalu aja gitu. Saya pikir gitu, sampai saya pindah tempat ternyata lagi pada ngomongin gempa. Flashback lah saya, loh jangan-jangan tadi itu yang saya rasakan gempa gitu. Karena di kantor dan saya nanya titiknya, ternyata benar. Di sekitaran situ banyak yang ngerasakan gitu. Sempat berapa detik Mas tadi? Sebentar sih, paling kayak 5 detik. Sebentar aja sekiranya. Sebentar. Dari BMKG diketahui gempa berkekuatan 5,8 magnitudo dan berkedalaman 10 km itu terjadi di Laut Sulawesi. Lokasi tepatnya 43 km barat daya Mamuju, Sulawesi Barat. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pasar Kedondong di Jalan Ulin, Kelurahan Karangasem Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda, Rabu siang geger. Itu terjadi setelah seorang pria bernama Kinoi tergeletak tidak bernyawa di pos pasar. Warga pun buru-buru menghubungi petugas keamanan. Tidak lama berselang, beberapa polisi dan TNI sudah berada di lokasi penemuan. Tim Inafis pun bekerja cepat memeriksa kondisinya. Dari petugas keamanan pasar diketahui mendiang kerap beraktivitas di tempat itu. Awal penemuannya, saya kan duduk di depan kantor. Jadi ada orang mungkin dari depan pos itu, mungkin melihat mayat tadi kan, dia laporan ke saya. Dibilang ada mayat orang meninggal, cuma nggak tahu meninggal atau belum, kita nggak tahu. Pokoknya sudah nggak sadarkan diri gitu aja, Pak ya? Nggak sadarkan diri. Jadi saya pun nggak langsung ke situ. Saya telepon dulu babinsanya dulu. Siap. Begitu habis telepon babinsa, baru saya menuju ke TKP. Iya. Begitu yang Bapak lihat bagaimana Pak kondisinya, Pak? Dia sudah tenganga. Tenganga ya? Tenganga, ya. Posisi tertelungkup atau melintang? Terlentang. Polisi tidak menemukan indikasi kekerasan. Sebelum meninggal, pria itu masih sempat meminta rokok. Akan tetapi warga tidak memberinya karena ia terbatuk-batuk.
Jadi dari keterangan saksi mulai tadi malam ketemu salah seorang sopir namanya Dedi. Sempat dia minta rokok dan tidak dikasih karena ada keluhan asma tadi malam. Oh, asma ya. Setelah itu pagi tadi dilaporkan ke pos satpam Polsek Gedodong, kemudian pos satpam Gedodong mendatangi ke pos, dinyatakan orang yang sudah meninggal dunia. Sekitar jam berapa Pak Kanit? Sekitar jam 09.00 pagi. Jam 9 pagi ya? 9 pagi. Oh ya, Pak, ini biasa dipanggil siapa namanya Pak? Panggil Kinoy. Kino ya? Memang sering di sini Pak ya? Memang sering di sini. Memang sering di sini. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad itu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan 26 calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK mengundurkan diri. Itu terjadi saat puluhan calon pegawai ini dinyatakan lolos seleksi. Mayoritas yang mengundurkan diri berasal dari tenaga kesehatan dan pendidikan. 26 calon ASN ini terdiri 4 dokter, 10 tenaga kesehatan, dan 12 tenaga pendidikan. Kepala BKPSDM Kutai Kartanegara menyebut alasan pengunduran diri itu karena lokasi penempatan tidak sesuai yang diinginkan karena jauh dari pusat kota. P3K yang tenaga kesehatannya ada 10 orang. Karena rata-rata mungkin sama dengan alasannya itu jarak antara formasi di kecamatan itu dengan kota, mungkin itu yang sehingga yang bersangkutan yang memilih formasi itu mengundurkan diri. P3K yang tenaga pengajar yaitu guru ada 12 orang. 11 orang yang mengundurkan diri, 1 orang yang meninggal dunia. Mungkin alasan sama saja dengan tenaga kesehatan tadi. Mungkin jaraknya jauh sehingga mereka tidak sesuai dengan harapannya bahwa formasi itu kiranya di kota saja. Ternyata kita kan mengisi formasi yang ada di Kecamatan Kutai Kartanegara itu. Mereka yang mengundurkan diri ini tidak dikenakan sanksi karena belum memiliki nomor induk pegawai. Namun pemerintah daerah dirugikan karena tenaga yang dibutuhkan berkurang. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara.